Udah 10. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa kembali dalam program video penuntun buku materi pokok. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda dalam memahami konsep atau pengertian yang sulit dipahami dalam mempelajari buku materi pokok mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode EKMA 4216. Pada program kali ini, kita akan membahas beberapa pokok bahasan yang meliputi: pertama, analisis peluang permintaan yang terdapat pada modul 1 dan modul 2. Kedua, penentuan target sasaran yang terdapat pada modul 3 dan modul 4. Dan ketiga, bauran pemasaran yang terdapat pada modul 5 sampai dengan modul 9. Saudara mahasiswa, konsep-konsep dasar yang penting dalam ilmu manajemen pemasaran adalah konsep yang mengacu pada proses penciptaan, penawaran, dan permintaan produk atau jasa yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dapat memuaskan konsumen. Nah, untuk memahami konsep-konsep tersebut, kita akan membahas mengenai analisis peluang permintaan berikut ini. Analisis peluang permintaan pasar ini sangat penting bagi perusahaan atau marketer untuk mengetahui berbagai perubahan yang terjadi di pasar yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memahami dan mengetahui berbagai perubahan pada lingkungan pemasaran untuk dapat menyesuaikan dan memprediksi potensi pasar bagi produk atau jasa yang ditawarkan. Ada dua faktor lingkungan yang perlu diketahui oleh marketer, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang termasuk dalam lingkungan makro adalah keadaan ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi sosial budaya, dan lainnya. Perubahan lingkungan ini tidak terlalu berdampak langsung terhadap kelangsungan perusahaan, tetapi tetap menjadi faktor pertimbangan penting untuk melakukan berbagai perubahan terhadap program pemasarannya. Tren perubahan lingkungan makro pada saat ini dapat dilihat pada berbagai perubahan, seperti dilihat dari sisi sosial budaya, yaitu semakin meningkatnya rumah tangga berpenghasilan ganda, banyaknya wanita bekerja, dan munculnya orang kaya baru dengan gaya hidup modern. Dilihat dari sisi perkembangan teknologi, berdampak pada semakin pendeknya siklus kehidupan produk sehingga produk menjadi cepat usang. Munculnya berbagai inovasi produk secara cepat dan dorongan pemasaran global. Dilihat dari sisi ekonomi, dapat dilihat adanya indikasi belum stabilnya perekonomian Indonesia pasca krisis yang berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat. Sedangkan lingkungan mikro adalah lingkungan yang secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam lingkungan mikro adalah distributor atau perantara, pesaing, supplier atau pemasok, dan konsumen. Dilihat dari aspek distributor, tren pada saat ini ditandai dengan pertumbuhan kekuatan distributor yang semakin kritis dan mempunyai bargaining power yang kuat. Dilihat dari aspek persaingan, tampaknya makin kuat karena industri pada saat ini berada dalam tahap kedewasaan. Terjadi perang antara toko pengecer dan adanya keberhasilan produsen menerapkan ongkos rendah. Dilihat dari aspek supplier atau pemasok,
maka menciptakan good relationship atau hubungan baik dengan mereka merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini disebabkan karena ketidaklancaran pasokan bahan berpengaruh terhadap kelancaran produksi. Kemudian, aspek lain yang penting adalah konsumen, karena perusahaan tidak akan ada tanpa mereka. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada saat ini tidak hanya memuaskan konsumen eksternalnya, tetapi juga konsumen internal seperti pekerja dan pegawai. Membina hubungan baik dengan konsumen internal menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan perusahaan. Dengan memahami berbagai perubahan lingkungan pemasaran, hal ini dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk mengetahui situasi permintaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Ada berbagai situasi permintaan yang umumnya akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu adanya permintaan yang menurun, tidak teratur, dan bahkan harus menghadapi tidak adanya permintaan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Permintaan menurun adalah suatu keadaan permintaan untuk suatu produk atau jasa semakin berkurang dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan jika tidak dilakukan upaya-upaya pemasaran. Dalam hal ini, marketer mempunyai tugas untuk meningkatkan permintaan atau remarketing. Peningkatan permintaan dapat dilakukan bila mana masih terdapat kemungkinan untuk memperbaharui produk atau jasa. Di sini, marketer dapat mencari usulan-usulan baru dalam penawarannya yang ditujukan pada pasar potensial. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi permintaan tidak teratur karena dipengaruhi oleh faktor musim dan waktu liburan. Misalnya, hotel di daerah wisata akan mengalami masa penuh pada musim liburan dan akan mengalami masa-masa sepi pada hari biasa. Tugas manajer pemasaran adalah menyelaraskan permintaan atau synchromarketing. Caranya yang dapat dilakukan untuk mengubah pola permintaan itu adalah dengan memberikan harga murah pada masa sepi atau mengenakan harga tinggi pada masa ramai. Perusahaan juga dapat menghadapi situasi di mana tidak ada permintaan terhadap produk atau jasa. Diartikan bahwa orang tidak berminat terhadap penawaran suatu produk atau jasa. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi situasi ini, yaitu 1. Barangnya dikenal tetapi dianggap tidak mempunyai nilai, misalnya barang bekas. 2. Barangnya baru ditemukan sehingga konsumen belum tahu manfaat atau keunggulannya. Dan 3. Barangnya dikenal tetapi tidak mempunyai nilai di pasar tertentu. Jadi, tugas pemasar adalah menciptakan permintaan atau stimulational marketing dengan menggunakan cara-cara berikut. Pertama, mencoba menghubungkan produk atau jasa dengan kebutuhan pasar. Misalnya, barang bekas menjadi suatu karya seni. Kedua, menyebarkan informasi tentang suatu barang yang baru ditemukan di pasar agar diketahui bahwa barang tersebut ada dan orang tertarik untuk membeli. Ketiga, mencoba mengubah lingkungan sedemikian rupa agar barang yang ditawarkan menjadi bernilai. Misalnya, membuat danau rekreasi untuk menciptakan permintaan-permintaan terhadap perahu. Saudara mahasiswa, tentunya Anda sudah memahami materi pertama tentang analisis peluang permintaan. Analisis peluang permintaan adalah hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Pemahaman terhadap berbagai perubahan lingkungan makro dan mikro dapat menjadi acuan untuk perusahaan untuk melakukan berbagai perubahan permintaan konsumen di pasar.
Analisis peluang permintaan sangat mendukung keberhasilan perusahaan dalam menentukan target sasaran. Kunci keberhasilan adalah memberikan kepuasan konsumen dengan menciptakan produk atau jasa yang dapat memberikan nilai atau value kepada konsumen. Falsafah dasar sukses marketer sangat sederhana, yaitu memuaskan konsumen, tetapi implementasinya tidak gampang. Namun, tetap harus diingat bahwa konsumen merupakan value maximizer agar dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Para pemasar makin menyadari bahwa profit perusahaan tergantung langsung pada kemampuan mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Semakin baik mereka memahami faktor-faktor yang menggerakkan perilaku konsumen, semakin besar kemampuan marketer mengembangkan bauran pemasaran efektif memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan perlu melakukan segmenting, targeting, positioning. Segmenting pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Targeting adalah terkait dengan persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Positioning adalah suatu strategi untuk memasuki jendela otak manusia. Ini sangat penting pada saat persaingan sangat ketat. Dalam kegiatan bisnis, segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, mencari peluang, melayani konsumen lebih baik, merumuskan pesan-pesan komunikasi, dan menganalisis perilaku konsumen. Untuk memasarkan suatu produk, seorang marketer harus tahu siapa yang menjadi konsumen. Misalnya, dari 230 juta penduduk Indonesia, marketer harus memilih satu atau beberapa segmen saja yang memiliki karakteristik dan respon yang sama. Dengan cara memahami siapa konsumennya, maka marketer dapat menentukan bagaimana cara menjangkaunya, produk atau jasa apa yang dibutuhkan, berapa harga yang layak dibebankan, dan bagaimana mempertahankan pasar dari serangan pesaing. Untuk melakukan segmentasi, marketer dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu dengan melihat 3 variabel penting, demografis, geografis, dan psikografis. Segmentasi pasar dengan menggunakan pendekatan demografis dengan cara membeda-bedakan konsumen berdasarkan berbagai karakteristik, seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Segmentasi pasar dengan menggunakan pendekatan geografis, yaitu konsumen dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat tinggal, misalnya provinsi, pulau, kota, desa, dan lain-lain. Segmentasi pasar dengan menggunakan pendekatan psikografis, yaitu konsumen dibeda-bedakan berdasarkan gaya hidup, sifat kepribadian, tingkat sosial ekonomi, sikap, dan motivasi. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan marketer adalah menentukan segmentasi yang efektif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, apakah segmen cukup besar atau substantially? Segmen yang dipilih hendaknya cukup potensial, dalam arti besar pasarnya dapat menjamin kontinuitas produksi sesuai dengan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kedua, apakah dapat dijangkau atau accessible, baik secara fisik melalui distribusi maupun non-fisik melalui promosi komunikasi. Ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lain atau differentiability? Suatu segmen yang baik harus dapat dibedakan secara jelas dengan segmen lain. Keempat, apakah ada daya belinya? Populasi yang besar dalam sebuah segmen belum menjamin keberhasilan. Pertanyaannya adalah, apakah pasar itu memiliki daya beli yang memadai dan adanya kesediaan untuk membeli atau willingness to purchase? Targeting atau menetapkan pasar sasaran
adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Hasil dari targeting adalah target pasar, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Targeting seringkali disebut dengan menyeleksi, yang berarti marketer harus berani untuk memfokuskan kegiatan pada beberapa segmen dan meninggalkan segmen lain. Pilihan yang tersedia bagi marketer untuk melakukan targeting cukup bervariasi, yaitu konsentrasi pada satu segmen, dua segmen, atau multi-segmen. Ada 3 strategi yang dapat dipilih dalam menentukan pasar sasaran, yaitu pertama, undifferentiated marketing, kedua, differentiated marketing, dan ketiga, concentrated marketing. Pada strategi undifferentiated marketing, perusahaan berusaha meninjau pasar secara keseluruhan, memusatkan kesamaan kebutuhan konsumen. Perusahaan mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi semua atau banyak orang. Pada strategi differentiated marketing, perusahaan berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli atau segmen pasar tertentu dengan membagi pasar dalam 2 kelompok atau lebih. Di samping itu, perusahaan membuat produk atau jasa dan program pemasaran yang berbeda-beda untuk masing-masing segmen. Pada strategi concentrated marketing, perusahaan hanya memusatkan usaha pemasaran pada beberapa kelompok pembeli saja. Hal ini karena pertimbangan sumber daya atau ada upaya perusahaan memusatkan pada pembeli yang menguntungkan. Segmentasi dan targeting dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh positioning produk. Positioning ini lebih menitikberatkan pada penciptaan persepsi dan preferensi konsumen mengenai suatu merek, sehingga diharapkan merek perusahaan dapat terpisah dari merek pesaing. Slogan-slogan seperti ini, "How low can you go? Just do it," satu dari Mayora, "Yang pernah sakit kepala tahu Paramex," dapat memperkuat positioning dari suatu merek. Slogan merupakan intisari dari positioning itu sendiri. Jadi, slogan yang baik biasanya lahir dari pemahaman yang mendalam mengenai brand image yang akan dibentuk dalam benak konsumen. Menciptakan slogan yang merupakan bentuk singkat dari positioning adalah tugas yang tidak terlalu sulit. Yang kemudian menjadi sulit adalah bagaimana membuat suatu slogan yang masih memberikan arti tetapi sekaligus memiliki nilai kreativitas tinggi. Karena itu, pemilihan kata, susunan kata, dan susunan intonasi adalah penting bagi eksekusi dari suatu slogan. Tidak mengherankan dari ratusan slogan yang diciptakan, hanya sekitar 10 hingga 20% saja yang relatif diingat oleh konsumen. Penentuan segmenting, targeting, positioning atau STP perlu didukung oleh analisis perilaku konsumen. Analisis ini sangat penting karena individu konsumen mempunyai perilaku berbeda-beda yang akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen dapat diartikan proses mental dan emosional serta aktivitas fisik yang dilakukan individu-individu ketika mereka memilih, membeli, menggunakan, dan mengatur barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dapat dijelaskan dengan menggunakan model perilaku konsumen. Model ini menjelaskan respon konsumen atau buyer's response dalam bentuk pembelian sangat dipengaruhi oleh adanya stimulus atau rangsangan dari faktor lingkungan, seperti budaya, kelas sosial, keluarga, norma, peranan sosial, dan bauran pemasaran. Kemudian untuk faktor individual
seperti persepsi, motif, learning, sikap, dan keyakinan. Kekuatan stimulus untuk mempengaruhi konsumen sulit diprediksi oleh marketer karena yang ada di benak konsumen merupakan kotak hitam atau black box yang sangat sulit diketahui karena penuh misteri. Pada saat ini, banyak pergeseran akan mempengaruhi perilaku konsumen serta pasar pada masa yang akan datang. Contohnya, pergeseran produksi ke konsep kegunaan atau utility dengan dimensi seperti keramahan, kualitas, pelayanan, jaminan, dan modifikasi produk. Dari perekonomian regional ke nasional dan saling berhubungan secara global. Dari industri tradisional ke industri teknologi tinggi yang kaya informasi, mudah menyesuaikan, berkiblat pada penelitian dan pengembangan. Pengaruh gaya hidup adanya televisi dan mobil yang telah merubah cara penggunaan waktu dalam kehidupan konsumen. Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian melalui interaksi sistem video, jaringan komputer atau internet, dan telepon. Kemunculan tren-tren baru tersebut berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran. Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah perusahaan meningkatkan orientasi pada value atau nilai, meningkatkan akses pada informasi, dan melakukan kustomisasi produk agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, saudara mahasiswa, penentuan target sasaran merupakan kunci keberhasilan marketer dalam memuaskan konsumen. Ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu pertama, melakukan segmenting, targeting, dan positioning. Dan kedua, melakukan analisis perilaku konsumen. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka marketer dapat mengembangkan bauran pemasaran secara efektif. Setelah perusahaan menentukan pasar sasaran, maka tugas pemasar selanjutnya adalah merumuskan dan mengimplementasikan program pemasaran yang dikenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran, yang terdiri dari produk, price, promotion, dan place. Landasan pemikiran konsep ini adalah bahwa perusahaan harus mempunyai sesuatu yang ditawarkan, yaitu dalam bentuk produk atau jasa. Setelah itu perlu dilakukan penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk membuat konsumen mengetahui produk atau jasa, maka perlu dilakukan promosi. Kegiatan promosi ini harus didukung oleh kegiatan pengembangan jaringan distribusi yang optimal untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa di pasar. Di dalam mengembangkan bauran pemasaran, maka seorang marketer dihadapkan pada berbagai keputusan penting, yaitu dari sisi produk. Keputusan yang harus diambil adalah berkaitan dengan kualitas, variasi produk, desain, merek, garansi, servis, dan reparasi. Dari sisi harga, keputusan yang harus diambil adalah menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan harga, seperti kondisi perekonomian, permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan, dan biaya. Ada dua strategi harga ekstrim yang dapat ditentukan perusahaan, yaitu harga tinggi atau skimming pricing dan harga rendah atau penetration pricing. Dari sisi promosi, keputusan yang harus diambil adalah berkaitan dengan bagaimana bauran promosi yang terintegrasi dengan mengkombinasikan metode-metode promosi secara optimal. Adapun metode promosi yang dapat digunakan marketer adalah periklanan, penjualan tatap muka, publisitas atau public relation, pemasaran langsung, dan demonstrasi. Dari sisi distribusi, maka keputusan yang harus diambil adalah penentuan jenis saluran distribusi, lokasi, transportasi, dan manajemen persediaan.
Kemampuan perusahaan untuk bertahan di pasar sangat tergantung pada bagaimana mengembangkan bauran pemasaran efektif yang ditujukan untuk menciptakan value maximizer, sehingga dapat dijadikan sebagai senjata untuk menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Saudara mahasiswa, identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat memuaskan konsumen. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan memahami peluang permintaan, menentukan target sasaran, dan mengembangkan bauran pemasaran yang efektif. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup di pasar, maka perusahaan perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, selalu menyesuaikan berbagai perubahan di pasar. Kedua, menyusun informasi mengenai pasar. Ketiga, merubah kegiatan pemasaran. Dan keempat, menyesuaikan perubahan lingkungan terhadap proses dan metode operasi. Saudara mahasiswa, demikianlah program video penuntun buku materi pokok mata kuliah manajemen pemasaran. Semoga program ini dapat membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan semoga sukses.